Selamat siang Pak Sarana. Siang Pak Willy. Gimana kabarnya? Kabarnya baik Pak. Baik, ya. Ini ada sesuatu kayaknya. Mohon yang maaf. bisa saya bantu. Mohon maaf Pak Sarana mengganggu waktu nggak di apa-apa. siang hari ini. Begini Pak, saya mendapatkan tugas di pendidikan calon guru penggerak terkait dengan untuk mengetahui atau menggali pemahaman dan penerapan pengambilan keputusan yang berdasarkan dilema etika atau juga yang berkaitan dengan rujukan moral yang merupakan salah satu keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin pembelajaran. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui bagaimana Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil kebijakan-kebijakan di sekolah kita saat ini. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak terkait dengan hal tersebut. Nanti mungkin sekitar 15 atau 20 menit kita bisa berbincang Pak Sarana. Pertanyaan yang pertama ini terkait dengan pengambilan keputusan dan yang mengandung dilema etika atau rujukan moral. Bagaimana Pak Sarana sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kandangan ini mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, Pak? Baik. Ini intinya tentang pengambilan keputusan, Pak ya. Pengambilan keputusan. Baik. Jadi dalam menjalankan tugas ini kita memang tidak lepas, Pak Willy ya. Panjenengan juga selaku CGP ini adalah calon pemimpin. Ini terima kasih. Hari ini kita sharing tentang pengambilan keputusan. Ini memang kita hadapi. Ini juga di dalam mengambil keputusan kita juga harus hati-hati karena memang dampaknya nanti seperti apa. Nah, ini sebenarnya ada dua kasus ya. Ada dua kasus. Kategori kasus itu bisa kita kategorikan menjadi bujukan moral atau itu dilema etika. Nah, kalau bujukan moral ini sangat mudah sekali untuk mengidentifikasi itu sangat mudah. Karena apa? Antara pilihan benar dan salah gitu aja. Nah, kalau memang benar ya yang kita jalankan, oh ini benar ini. Nah, kita mengambil keputusan pilih ini nih. Tapi kalau ini salah, oh jelas ini tidak bisa kita lakukan, tidak bisa kita lakukan sehingga kita keputusannya menolak atau tidak melakukan seperti itu adalah bujukan moral. Tapi beda dengan yang namanya dilema etika. Kalau dilema etika ini pasti seorang pemimpin ini perlu menganalisis lebih dalam. Nah, ini kalau boleh saya mengatakan bedanya dengan bujukan moral tadi, kalau dilema etika ini antara benar dan benar. Wah, ini juga complicated ini. Kita mengambil keputusan A juga benar, B juga benar. Nah, misalkan ada anak terlambat, Nah, ini harusnya kan terlambat ini kan tidak bisa mentaati peraturan. Nah, konsekuensinya meskipun kita tetap dalam melakukan hal-hal seperti ini kita perlu mendorong anak untuk melakukan restitusi, tapi kan harus ada kita mengambil keputusan antara masuk kelas ini atau kemudian nanti kita lakukan itu pada saat itu juga kan gitu kan. Nah, ini kita perlu lihat alasannya apa dulu kan gitu. Nah, dia terlambat menyampaikan ternyata alasannya itu memang sedang membantu orang tuanya yang sedang sakit gitu. Dia punya adik misalnya. Nah, ini apakah kita akan putuskan ini anak ini catatan terlambat. Nah, tetapi di sisi lain ini juga benar ya. Lain dua pengambilan keputusan yang sama-sama benar. Jadi kita mau menerapkan aturan juga benar. Mau mengambil memberikan ini langsung masuk karena alasannya seperti ini juga benar ya. Nah, inilah yang disebut
dilema etika. Jadi kuncinya antara benar. Nah ini saya pun di sini juga seperti itu. Ketika dalam mengambil keputusan, kalau itu jelas ini jelas benar, antara benar dan salah, ya kita serah yang benar. Berarti ini sudah ini identifikasinya ini masuk kategori bujukan moral. Tapi kalau yang satunya ini, ini benar, nah itu masuk kategori dilema etika. Seperti itu Pak. Jadi yang saya satu lagi ya kan. Jadi kalau seperti itu Pak, artinya dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika gitu Pak. Bagaimana Pak Sarana bisa cara yang bisa untuk mengambil sebuah keputusan itu agar tepat? Oke. Itu bagaimana Pak? Baik, Pak Diri. Ya gini. Kalau yang bujukan moral sudah kita lupakan ya, nah, itu memang sudah mudah mengidentifikasinya dan kita laksanakan yang benar. Tapi kalau untuk dilema etika ini kita perlu kenali nilai-nilainya dulu. Yang pertama kita harus mengenali nilai-nilai dulu. Ini nilainya apa sih kalau kita melakukan ini? Yang mau kita ambil apakah nilai ini kan ada nilai yang sama-sama baik ya. Nilai sama-sama baik. Ini kita kenali. Setelah itu kita mengumpulkan informasi. Kita kumpulkan informasi dulu. Jadi sehingga boleh saya katakan kalau ini masuk kategori dilema etika, kita tidak bisa langsung memutuskan. Perlu setelah kita mengenali nilai-nilai, nanti kalau saya mengambil ini, pasti kita fokus pada nilai ini. Nah, terus kemudian nilai kedisiplinan. Nah, di lain sini ini juga kita kasihan juga. Nah, ini ada rasa empati juga. Nah, seperti itu. Kita mengenali nilai-nilainya dulu. Kemudian kedua, biasanya saya ini mengumpulkan informasi. Saya kumpulkan informasi dulu. Jangan sampai salah lagi kita. Tapi informasi ini sangat penting. Nah, bahkan kalau informasinya tidak lengkap, kita mau mengambil keputusan juga bisa juga salah. Setelah saya dapatkan informasi, saya perlu berkolaborasi juga. Apakah dalam hal ini dengan para pakar, misalkan, ataukah berjamin mutu internal, ataukah pihak-pihak yang memang selama ini membantu saya kan gitu kan. Untuk yang tahu di lapangan sangat tahu di lapangan persis misalnya tentang peserta didik, tentang guru, itu kan teman-teman kan gitu. Nah, saya perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak dulu. Oh ini saya dapat informasi ini bagaimana ini. Nah, setelah itu hal yang terpenting ketika kita mau mengambil keputusan ini nanti kita juga perlu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Nah, jadi tidak hanya jangka pendeknya saja, tetapi jangka panjangnya juga perlu kita pikirkan ini. Setelah itu baru kita mengambil keputusan. Nah, keputusannya ini pun tergantung dari ini tadi informasinya, terus kemudian nilainya ini kita berat yang mana nih, terus dampak atau konsekuensi jangka panjangnya seperti apa. Nah, itu Pak. Jadi itu Pak Sarana. Selanjutnya itu tadi sudah termasuk langkah-langkah gitu. Langkah-langkah dalam Pak Sarana mengambil sebuah keputusan. Mungkin bisa lanjut di pertanyaan berikutnya Pak Sarana. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau kita bicara tentang efektivitas tergantung kasusnya juga. Tapi dari langkah-langkah itu juga menunjukkan efektivitas dengan kita mengumpulkan informasi. Ya. Dari langkah-langkah itu tadi setelah kita kenali nilai, itu kan kita mengumpulkan informasi. Kita berkolaborasi. Ini dalam mengumpulkan informasi kita juga perlu kolaborasi. Perlu kolaborasi dan juga meminta pendapat. Nah, meminta pendapat bisa jadi pendapat dari tim kita ini nanti itu bisa membantu mengurai dan memberikan opsi-opsi lain ya, opsi-opsi dukungan lainnya ada hubungannya dengan ini. Nah, terus kemudian ini yang paling efektif tadi kolaborasi, kemudian dalam rangka mengumpulkan informasi itu tadi dan juga pengenalan nilai mana nih yang ini efektif ketika kita dan juga
tergantung kasusnya juga ya, konsekuensi jangka panjang. Nah ini juga penting. Harus menjadi Dipikirkan. pertimbangan ya. Nah, ini efektif kalau kita mau mengambil langkah-langkah itu tadi. Saya pikir ya namanya pengambilan keputusan itu ya pasti berdampak lah. Oke. Karena dampaknya itu positif, negatif. Tapi bagaimana jangka panjangnya nanti kan gitu. Seperti itu. Baik. Terkait dengan dampak ini Pak, tentu kan dampaknya ada positif dan negatif. Termasuk mungkin itu merupakan sebuah tantangan dalam mengambil keputusan yang Ya, berkaitan betul. dengan dilema etika. Ya. Mungkin hal apa atau tantangan-tantangan apa saja yang Iya. dihadapi oleh Pak Sarana sejauh ini? Selain tantangan, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya, kemudian menemukan atau kita memprediksi kira-kira konsekuensi jangka panjangnya apa, itu ada juga. Jadi tantangan waktu itu luar biasa kan, ini harus cepat diambil keputusan ini. Lalu kalau kita nunggu bagaimana? Tapi sekarang kan sudah ada media yang bisa kita gunakan itu, ya media dan juga ini waktu, dan ini yang lebih parah lagi nanti begini, tantangan terbesar ya itu ketika informasi itu tidak lengkap. Kita terlanjur mengumpulkan informasi ini. Nah, ternyata karakteristiknya seperti ini. Nah, kita kan tidak bisa. Nah, itulah tantangan-tantangan waktu. Terus kemudian juga kecepatan kita dalam bernalar kritis itu seperti apa. Nah, itu tantangan-tantangan yang bisa muncul, yang berpotensi atau berpeluang yang kita temui dalam pengambilan keputusan ini sejauh pengalaman ketika sebagai kepala sekolah, dan juga sebelum jadi kepala sekolah, jadi wakil kepala sekolah ini juga muncul seperti itu karena di lapangan. Baik Pak Sarana, tentu untuk meminimalisir tantangan-tantangan yang terjadi, tentu Bapak sebagai kepala sekolah juga memiliki sebuah sistem tata kelola dan jadwal dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Apakah Pak Sarana langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat pada waktu itu, atau mungkin ada jadwal-jadwal tertentu dan bentuk atau prosedur yang harus dilalui untuk itu? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau dilema etika berarti kan membutuhkan pemikiran. Waktunya tidak bisa instan seperti ketika kita menghadapi kasus bujukan moral. Ini kan perlu berpikir ya. Nah, tapi ada juga yang kita langsung suatu kasus itu pernah terjadi sebelumnya sehingga tidak membutuhkan pemikiran yang membutuhkan waktu dan berpikir terkait tentang konsekuensi jangka panjangnya juga. Mungkin langsung bisa kita ambil pada saat itu keputusannya. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Tapi kalau ini adalah new case atau kasus-kasus baru yang kita temui ini butuh informasi. Kita perlu ini dulu, seperti yang langkah-langkah prosedur yang sudah saya sampaikan SOP, bagaimana kita mengambil keputusan yang baik ya. Ini kenali dulu nilai-nilainya apa ini, nilai-nilai yang lebih dominan itu apa. Oh ini bisa. Nah, ini tentunya akan kembali lagi pada ini, mengumpulkan informasi dulu. Terus setelah dikumpulkan informasi, apa yang perlu kita lakukan lebih lanjut? Berkolaborasi dengan pihak-pihak tim kita kan. Baru kemudian kita juga berpikir, berdiskusi dengan tim kita, nanti konsekuensi jangka panjang kalau kita putuskan. Nah, contoh kalau misalkan seharusnya anak ya, kalau misalkan tidak masuk dalam 10% dari hari efektif misalnya, itu kan sudah dinyatakan kan. Nah, di peraturannya kan yang menyatakan bahwa anak ini tidak bisa naik kelas kan. Tapi apakah kita kan juga perlu nggak bisa menetapkan ini aturan ini dan naik kelas, kan perlu kumpulkan informasi dulu kan. Setelah nilai-nilai ini kita dapatkan nilainya apa di sini, yang tidak kalah pentingnya setelah terkumpul informasi, kita konsekuensi jangka panjangnya. Kalau anak ini nanti misalkan
dia tidak bisa naik kelas, terus kemudian anak ini tidak mau sekolah, malu, bagaimana ya? Misalkan terjadi seperti itu, nah ini perlu kita kaji. Tidak hanya sekedar ini, itulah yang kita masukkan, dan bahwa itu adalah dari etika ya, sehingga pada hal tertentu sudah dalam analisis seperti ini, kalau kasus baru gitu ya, kasus-kasus baru gitu, kita jadwalkan, tetapi tidak jadwal ada kasus, oh ini nanti kita selesaikan, saya perlu diskusi, saya buat catatannya seperti yang pernah kita lakukan dulu, seperti anak-anak, kita ambil datanya dulu ya, gitu, kalau rutin. Kemudian ada lagi kasus-kasus baru yang harus kita selesaikan, ya kasus-kasus baru yang harus diselesaikan, saya kan harus berkomunikasi dulu dengan dalam hal ini adalah guru-guru BK, wali kelasnya, itu butuhkan waktu, diatur buat undangan dulu dengan ini wali murid. Tetapi ada juga kalau tadi penjelasan menanyakan tata kelolanya, ada juga untuk antisipasi hal tertentu. Kita sudah punya datanya, itu masuk dalam kegiatan refleksi, gaya refleksi di tempat kita yang kita laksanakan setiap akhir bulan itu, setiap akhir bulan, dan bahkan kita juga sudah punya di setiap hari Senin. Senin itu kan kita juga mengagendakan itu dalam rangka tata kelola yang kita ciptakan untuk mendapatkan informasi-informasi, sehingga apabila ada kasus seperti itu kita dengan cepat bisa mengambil keputusan. Oke. Artinya memang dalam pengambilan keputusan itu tujuan dan yang utama yang kita pikirkan itu untuk anak-anak. Iya, betul. Nah ini kan juga sebagai seorang kepala sekolah kan tidak hanya ke anak-anak juga, warga kita ya, terutama guru, karyawan, hanya bagaimana apakah yang muncul sesuatu yang harus kita putuskan, bukan hanya sekedar permasalahan hubungan saja, tetapi juga apa ya yang harus kita lakukan terhadap pengembangan kompetensinya. Nah, pengembangan kompetensinya setelah kita tugaskan ini harus kita tugaskan untuk mengikuti. Nah, ini menolak. Nah, padahal kan harus mematuhi perintah atasan. Tapi kita kan tidak bisa begitu memutuskan. Oh ini nggak bisa, ini harus tetap belajar. Kita kan juga harus dari karakteristik. Apakah sakit atau bagaimana? Nah, ini jadi terus jangka panjangnya bagaimana? Misalkan sakit kita paksakan, ya kan nggak bisa kan? Gitu lah. Baik, Pak Salaman. Selanjutnya Pak Salaman, adakah seseorang atau faktor-faktor pendukung yang lain yang selama ini mempermudah panjenengan untuk mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah? Ya, kalau misalkan orang-orang yang sudah saya percaya di sini sebagai waka, lihat kasusnya kan, waka, wali kelas dan struktural yang ada itu, insya Allah ini sangat-sangat membantu sekali. Nah, kalau faktor lain, data di BK, data apa, itu sangat membantu faktor-faktor. Kalau dengan menanyakan faktor apa yang mendukung dalam pengambilan keputusan, data yang ada. Terus kemudian data ini perlu dan hasil refleksi. Kalau semakin sering dilakukan, ini sangat-sangat membantu dan ini mendukung sekali dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang masuk kategori dilema etika. Terima kasih. Pertanyaan terakhir nih Pak Salaman. Dari semua hal yang telah dari 15 menit ya? Sama sepertinya. Ya, oke, baik. Yang terakhir ya? Yang terakhir. Dari semua yang telah disampaikan oleh Pak Sarana terkait pengambilan keputusan dilema etika khususnya, pembelajaran apa yang mungkin sejauh ini dapat dipetik sebagai pengalaman Pak Sarana selaku Kepala SMP Negeri 2 Kandangan sejauh ini? Baik. Kalau kita berbicara masalah pengalaman setelah saya melakukan refleksi, itu kan di akhir tahapan tadi saya menyebutkan kan kita refleksi. Setelah kita ambil keputusan ini, apa ya dampak berikutnya dari ada refleksi. Oh ini bagus, oh yang perlu ditingkatkan. Nah, sehingga hal ini, ya, pembelajaran ini kita
dalam kegiatan refleksi-refleksi itu dan bagaimana saya dihadapkan pada pilihan-pilihan itu melatih daya nalar kritis kita, nalar kritis kita. Dan semakin saya mengenali nilai-nilai sehingga mengembangkan rasa empati saya kepada warga sekolah yang ada kan gitu. Itu suatu pembelajaran dan juga yang tidak kalah penting, semakin saya berkolaborasi dengan warga yang ada, dengan yang sudah saya tugasi, wali kelas, BK, itu setelah saya berkolaborasi saya akan mendapatkan data kan ya, mengumpulkan informasi-informasi itu tadi, sehingga ini akan menambah wawasan saya dalam saya semakin mengenal karakteristik dan kondisi, situasi dan kondisi yang ada di sini. Jadi itu Pak Willy ya pembelajarannya, semakin mengembangkan nalar kritis saya juga semakin berempati karena melatih ini dari saya di sini ya. Ini saya ambil nilai ini, ini ternyata jangkapannya ini, rasa empati saya semakin, dan juga saya tidak bisa bekerja sendiri, saya betul. Nah ini meningkatkan kolaborasi. Baik Pak Sarana, terima kasih, luar biasa sekali apa yang saya dapatkan dari hasil perbincangan pada siang hari ini. Tentu itu juga menambah pemahaman, pengetahuan bagi saya terkait bagaimana Pak Sarana selaku kepala sekolah di SMP Negeri 2 Kandangan dalam mengambil keputusan krusial, utamanya adalah yang berkaitan dengan dilema. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga Pak Sarana bersama SMP Negeri 2 Kandangan semakin sukses. Amin. Dan terima kasih. Saya tutup. Saya mohon izin untuk mudah-mudahan bermanfaat bagi. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Kak. Semoga. Selamat pagi Pak Heri. Selamat pagi Pak Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri sudah menyempatkan waktunya pada hari ini di tengah kesibukan Pak Heri untuk membantu saya untuk memenuhi tugas di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10. Pada hari ini saya ingin menggali terkait tentang cara-cara atau langkah-langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pak Heri selaku kepala sekolah di SDN Medowo 1. Ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak Heri. Mohon maaf mungkin menyita waktunya sekitar 15-20 menit. Nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan yang pertama Pak Heri. Pak Heri di SDN Medowo 1 ini untuk menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun Pak Heri? Ini untuk menjadi kepala sekolah saya mulai TMT 23 Mei 2023. Jadi sekitar 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Ya. Tentu sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diperoleh Pak Heri selama itu, apalagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Untuk pertanyaan pertama ini Pak Heri, selama ini bagaimana Pak Heri selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral? Terima kasih. Begini Pak, selama sebelumnya saya adalah guru, dan kemudian tahun lalu saya juga mengikuti program guru penggerak. Angkatan berapa Pak Heri? Angkatan 7. Angkatan 7. Ya. Ternyata memang benar dari yang saya pelajari di guru penggerak itu, ketika saya menjadi kepala sekolah itu yang saya pelajari itu masuk di situ semua dan bisa saya terapkan di situ. Nah, untuk mengenai dilema etika dan bujukan moral itu ketika saya masuk di SDN Medowo 1 itu banyak sekali yang saya
hadapi. Iya. Jadi kasus-kasus tindakan-tindakan yang harus saya laksanakan, saya putuskan itu mencerminkan yang sudah saya pelajari di guru penggerak waktu itu. Jadi tentang dilema etika, yaitu tentang benar melawan benar, dan bujukan moral, yaitu tentang benar dan yang satunya salah, itu sangat sering saya jumpai untuk di SD ini. Jadi saya bisa memilah ini yang dilema etika, ini yang bujukan moral, seperti itu, Pak. Oke. Terus selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu, Pak Heri? Terima kasih. Jadi untuk pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu ketika saya menghadapi dilema etika, itu saya akan bermusyawarah dengan teman-teman, dengan para guru, juga saya juga akan memanggil komite juga ketika kasus itu antara benar dengan benar. Karena saya tidak mungkin saya bisa memutuskan sendiri, tapi saya juga memperhatikan dari pihak lain agar keputusan saya nanti bisa terlaksana dan bisa disepakati oleh semua pemangku kepentingan di SD saya. Jadi seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Pak? Yang saya lakukan prosedurnya atau langkah-langkahnya ada yang pertama, saya mengidentifikasi masalah itu. Kemudian saya melakukan musyawarah awal, kemudian menentukan waktu kapan ini dilaksanakan, kapan ini mau ditindaklanjuti atau dilakukan. Itu seperti itu. Jadi seperti itu langkah-langkahnya untuk mengambil sebuah keputusan. Selanjutnya Pak Heri, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang mungkin yang saya anggap efektif dalam mengambilkan atau memecahkan kasus-kasus tentang dilema etika, yaitu tetap musyawarah dan kolaborasi dengan semua pihak, semua kepentingan. Itu jadi saya harus merangkul semua yang ada di lembaga saya ini, dari guru, dari komite, dari wali murid pun kapan waktu juga saya datangkan. Meskipun tidak semuanya, kami diwakili oleh beberapa ketua paguyuban, saya panggil ke sini, saya ajak musyawarah dengan ketua komite kami dan Bapak Ibu guru. Tapi sebelumnya saya juga membicarakan dulu dengan Bapak Ibu guru semuanya. Saya bicarakan, kemudian setelah itu begini Pak, kita panggil saja komite dan wali murid. Setelah itu saya panggil, kemudian saya bicarakan bersama. Jadi itu yang sangat saya anggap efektif, yaitu musyawarah kesepakatan dengan semua yang ada di komunitas yang ada di Medul 1 ini. Terima kasih Pak. Kemudian tentu dalam perjalanannya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Sebenarnya ya banyak sekali ya tantangan-tantangan, yaitu saya beri contoh saja ya. Saya beri contoh ketika ada 2 guru saya yang mutasi. Setelah itu kan SD kami kan menjadi kosong, guru kelasnya ada kosong. Jadi mutasinya ada 3 orang, jadi 03. Pertama saya musyawarah dengan teman-teman guru, bagaimana ini mengisi kekosongan. Yang pertama keputusannya adalah untuk mengangkat GTT. Dari 3 orang itu saya mengangkat GTT, ada 2, yang 1 masih kosong.
dengan pertimbangan kami juga ada keuangan BOS yang sudah kami alokasikan ke ekstrakurikuler, kegiatan lain. Tahun pertama ini saya banyak sekali menambah kegiatan ekstrakurikuler itu, tapi di belakang ternyata ada beberapa guru yang mutasi. Jadi itu, jadi antara memilih itu yang sangat berat. Kemudian masih ada 01. Kemudian dengan pertimbangan dan kesepakatan kami bersama, kami mengisi kekosongan itu diisi oleh guru mapel agama Islam. Ketika beliaunya mengajar di kelas agama, ganti yang mengisi mana yang kosong. Misalkan guru PJOK kalau siang kosong mengisi itu sementara itu. Dan kami juga, saya lapor ke dinas untuk meminta guru dari PNS tambahan. Seperti itu. Itu yang itu sebuah tantangan ya. Oke. Jadi yang harus dipecahkan karena tentu semuanya kan tujuannya adalah untuk murid kita. Untuk murid. Selanjutnya Pak Heri, ini apakah Pak Heri memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan selama ini, Pak? Pengambilan keputusan yang selama ini saya lakukan itu kalau yang berhubungan dengan kebijakan yang tidak terlalu membawa pengaruh besar, mungkin bisa saya langsung waktu itu. Tapi kalau membutuhkan itu bisa berpengaruh pada besar mengenai tentang kemajuan SD saya, itu saya musyawarahkan dulu. Saya musyawarahkan di tingkat instansi saya dulu, kemudian di komunitas saya itu termasuk ya komite paguyuban itu, saya panggil, saya menentukan jadwal seperti itu. Kemudian juga saya evaluasi. Kemarin juga ada saya evaluasi, ada yang saya evaluasi. Apakah dilanjutkan ataukah tidak? Tapi alhamdulillah selama ini tetap berlanjut. Berarti mungkin kegiatan-kegiatan itu masih bisa bermanfaat untuk anak-anak dan kemajuan mutu saja. Jadi masih lanjut selama ini untuk evaluasi akhir pembelajaran bersama dengan teman-teman. Kemarin juga saya mengundang komite lanjut mohon Pak, seperti itu. Bahkan saya beringinan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang mungkin saya bisa menambahkan. Dan itu terjadwal Pak Heri? Iya, ada jadwal. Ya. Oke, jadi itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Heri, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Pak. Ada. Yang mempermudah bukan seseorang tapi ya Bapak Ibu guru saya. Bapak Ibu guru saya bersama komite yang saya anggap selama ini di Mutu 1 itu mereka guyub rukun dan kompaknya itu Pak. Ya. Jadi alhamdulillah karena beliau-beliaunya itu kompak, bisa mendukung tugas-tugas saya juga dalam menyelesaikan semua keputusan dan kebijakan yang ada di SD Mutu 1. Bagus sekali Pak Heri. Pertanyaan terakhir nih Pak Heri. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dalam pengalaman panjenengan dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Pembelajaran yang sangat penting yang bisa saya petik dari semua keputusan-keputusan yang saya ambil di instansi saya di SD Mutu 1 itu adalah bahwa dalam mengambil keputusan itu kita harus memperhatikan yang lainnya, unsur lainnya. Kita harus bermusyawarah dengan semua pemangku kepentingan, semua anggota komunitas. Kita harus saling kolaborasi, kompak seperti itu.
dengan kompak, dengan kolaborasi yang baik, insya Allah selama ini keputusan yang ada di sekolah saya, kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama ini semuanya mendukung 100%, sehingga dapat berjalan lancar, bisa meningkatkan pendidikan di SD Minto Satu. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi sudah sangat bagus sekali apa yang ada di SDN Minto 1 ini. Ternyata memang pendidikan guru penggerak itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh pada kepala sekolah Iya. yang dari lulusan calon Iya. pendidikan guru penggerak. Mungkin dulu kan nggak ada pendidikan guru penggerak. Iya. Mungkin tapi dulu ada CKS CKS. untuk pembekalan itu. Tapi kalau sudah mengikuti guru penggerak ini, mungkin menurut saya itu penggantinya CKS itu Pak. Dan Jadi lebih ya, untuk kondisi pendidikan iya, terkini ya bisa lebih mungkin menurut saya lebih baik mungkin, karena bila CKS kan hanya 1 bulan atau berapa bulan, ini kan sampai betul 9 bulan saya dulu bulan, ya. juga praktek Nah, itu. ya itu Ternyata jadi oke. bisa bermanfaat. Baik Pak Heri, terima kasih Pak Heri atas waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Saya dapat melakukan wawancara langsung dengan panjenengan dan Astungkara. Pada pagi hari ini saya mendapatkan jawaban yang luar biasa Ya. dari Pak Heri dengan pengalaman-pengalaman selama menjadi kepala sekolah ini. Semoga Pak Heri selalu diberikan semakin sukses ke Amin. depan, Amin. dan tentunya itu akan berdampak pada lembaga dan murid-murid Pak Heri semuanya. Terima kasih Pak Billy. Terima Semoga Pak kasih. Billy juga segera lulus sukses, bisa jadi kepala sekolah juga, bisa bermanfaat. Kita kan harus bermanfaat pada dunia pendidikan kita. Terima kasih Pak Heri doanya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Pak Ujo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Guru, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujo pada pagi hari ini menyempatkan waktu di tengah kesibukan Bapak mempersiapkan PHBM ya Pak. Pak Ujo mohon maaf pada pagi hari ini untuk memenuhi tugas saya di Calon Guru Penggerak Angkatan 10 mohon izin untuk melakukan wawancara kepada Bapak selaku kepala sekolah di SDN Manjo 1 terkait dengan pengambilan keputusan nanti terkait dengan apa yang dinamika yang terjadi di SDN Manjo 1 terkait permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Saya mohon berbagi pengalaman yang sudah dilakukan Pak Ujo selama mungkin kurang lebih sekitar 15 menit 20 menit. Ini langsung yang pertanyaan pertama Pak Ujo, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di SDN Maju 1 ini yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral Pak Ujo? Jadi terkait identifikasi saya, yang pertama terkait bujukan moral. Bujukan moral itu ada benar salah. Jadi pasti saya yang pertama juga harus mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Jadi pasti ada nilai baik dan nilai yang buruk kalau dilema, kalau bujukan moral seperti itu. Terus saya juga yang kedua juga menentukan pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja, karena endingnya di guru penggerak itu kita
fokusnya pada hasil akhir dan itu untuk murid. Jadi ibaratnya kita harus menggambar wajah murid. Terus yang ketiga, saya juga harus mencari atau menemukan fakta-fakta di lapangan, itu seperti apa, harus saya project juga, jadi tidak langsung menentukan ini dilema etika, ini kejujuran moral. Sekarang ya untuk yang dilema etika itu sama-sama benar. Jadi tapi kita harus mengambil yang paling berpihak kepada murid. Saya lanjutkan lagi, tadi yang keempat juga saya harus mengajarkan pengujian terkait benar atau salahnya. Jadi benar salah itu pasti ada. Insya Allah pasti ada dari setiap permasalahan yang ada. Terus yang kelima, saya juga harus mengadakan pengujian terkait benar-benar. Jadi kalau benar-benar seperti apa itu juga pasti ada. Contohnya di dilema etika tadi, masalah itu. Terus berikutnya prinsip yang saya gunakan itu harus resolusi. Jadi harus gunanya untuk memecahkan masalah dan tidak berlarut-larut untuk jangka panjang. Jadi kalau sudah diputuskan sekarang, kalau bisa itu ya seterusnya sudah seperti itu. Jadi tidak masih bermasalah lagi, itu harus juga dipertimbangkan. Terus juga saya harus menginvestigasi opsi dilema atau opsi ketiga dari pengambilan keputusan yang saya buat. Yang berikutnya ke-8 itu saya harus membuat keputusan. Terus yang terakhir saya melakukan refleksi dari keputusan yang saya buat. Oke, terima kasih Pak Pujo. Selanjutnya, selama ini Pak Pujo, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SDN Maju 1 ini, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau dilema etika itu sama-sama mengandung kebajikan. Jadi kalau saya yang pertama itu fokus ke hasil akhir. Fokus hasil akhir itu tujuannya untuk well-being atau kesejahteraan itu yang saya utamakan. Karena memang di luar pendidikan guru penggerak pun, kalau kita itu tidak condong ke murid, itu sekolah kita pasti ditinggalkan. Apalagi sekarang MI juga sudah seperti itu ya, itu sudah luar biasa bagaimana cara meraih peserta didik. Jadi saya cenderung condong ke hasil akhir yang berpihak pada murid, itu yang saya lakukan. Namun dalam prosesnya selain dengan 9 tahap tadi, saya juga selalu bermusyawarah berembuk dengan Bapak Ibu guru. Jadi kalau ada apa-apa itu saya juara langsung menentukan, kecuali kalau memang itu tidak ada kaitannya dengan murid. Kalau dengan murid saya lebih utama itu rapat. Kadang sehari itu bisa rapat 2 kali gitu. Tapi juga jarang, paling ya saya sehari 1 kali lah, tapi tak jarang juga sampai itu. Baik. Jadi memang fokus utama atau tujuan akhirnya adalah murid. Terus berikutnya Pak Pujo, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang sudah biasa diterapkan di SDN Maju 1 ini terkait dengan pengambilan keputusan langkah-langkah. Untuk langkah-langkahnya tadi seperti di awal ya, di tahap awal, jadi saya mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Terus saya menentukan juga pihak yang terlibat dan memikirkan dari semua aspek yang harus saya tampung. Juga saya mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Saya melakukan pengujian benar atau salah dulu dari benar-benar. Kalau langsung benar salah oke ya, insya Allah lebih mudah. Terus saya juga menerapkan prinsip resolusi. Terus opsi cadangan atau opsi dilema tadi, terus menentukan keputusan dan juga yang terakhir melakukan refleksi terkait dengan, jadi mengevaluasi keputusan yang saya ambil. Baik. Selanjutnya Pak Pujo, apa saja yang selama ini panjenengan anggap paling efektif, mungkin dari langkah-langkah tersebut dan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Dilema etika ini. Jadi kalau dilema etika itu sekali lagi saya fokusnya itu tadi, di hasil akhir keputusan yang saya buat itu tujuannya harus berpihak kepada murid.
karena kalau itu tadi kan wali murid sekarang juga sangat kritisnya luar biasa. Ya, kita membuat kebijakan yang ibaratnya bentrok dengan wali murid, itu juga wali murid langsung WA. Pak, ini tadi misalkan sempat ada itu waktunya, biasanya kebiasaan baik kalau di kami itu pagi itu kerja batangan yang baru dulu, siang juga seperti itu di regel sana di pagar depan. Itu kalau di akhir sudah pembelajaran itu sholat berjamaah. Itu kemarin juga ada yang ibaratnya waktu itu mau rapat seperti itu, akhirnya agak kelaleran anak-anak itu sudah wali murid sudah WA, Pak ini kok nggak segera sholat berjamaah, kok nggak seperti itu. Nah, memang kebijakan yang usia seperti itu memang harus fokusnya ke murid. Artinya wali murid juga perhatiannya juga sangat bagus biasa ya. di sini. Karena di Lanjut satu, oke. Selanjutnya Pak Pujo, apakah di dalam kegiatan pengambilan keputusan ataupun rapat-rapat itu Pak Pujo atau SDN lanjut satu sudah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Jadi kalau rapat kami kondisional. Jadi kalau di lingkungan Kabupaten Kediri kan siklusnya itu dari dinas pendidikan, terus di kecamatan kalau SD lewat K3S, kebetulan Kancing Pak Marwan. Terus habis itu nanti rapat K3S, kepala sekolah baru kebetulan itu rapatnya kalau sesudah K3S itu. Tapi kalau di awal tahun pelajaran kami juga selalu melakukan rapat terkait penentuan kelas-kelas, siapa bapak ibu guru yang menempati, dan insya Allah selalu rolling gitu, jadi tidak selalu melulu seperti tahun kemarin, mana yang strategis yang bisa ditempati, mana yang kurang yang bisa terisi. Untuk selain rapat, kalau peraturan ya insya Allah sama seperti di sekolah-sekolah yang kondisional. Terus untuk niki apakah dalam pelaksanaannya jadwal untuk menyesuaikan rapat-rapat atau menyelesaikan kasus-kasus mungkin yang terjadi itu selalu dengan prosedur-prosedur yang atau langkah-langkah yang Pak Pujo utarakan? Tidak, jadi kami itu kalau misalkan ada masalah yang urgent itu kami pun juga harus segera memutuskan. Mungkin misalkan gitu, ini juga masalah ya, karena kemarin kelas 1 kebetulan ditunggu guru kelas 6-nya waktu ujian karena guru kelasnya sedang ada bentur ya, ada halangan seperti itu kena bisa itu sampai segini ya. Nah, itu dalam. Nah, itu juga masalah guys ya. Tapi ya itu langsung kami putuskan untuk ya bawa ke sini Pak Buron itu. Dia juga itu beliau juga wali murid, jadi ya tidak bayar juga. Nah, seperti itu kami tidak perlu membutuhkan harus 9 langkah tadi, ya langsung kami. Selanjutnya apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain pendukung yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pujo selaku pimpinan dan lembaga SDN Maju 1 dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja banyak sekali Pak untuk pihak-pihak yang membantu saya. Yang pertama tentu saja Bapak Ibu Guru, itu kalau ada masalah-masalah kami untuk bersama, itu juga beliau selalu memberikan masukan-masukan, terutama guru yang senior itu pengalamannya jauh lebih banyak, sudah pernah ibaratnya anak terbentur, anak jatuh itu beliau sudah paham di kompres batu dan seterusnya. Dan juga yang kedua ada wali murid, kita bersinergi dengan wali murid. Di kemarin itu waktu saya jadi kepala sekolah awal di sini itu di BPJOK belum ada. 1 minggu saya langsung rekrut di BPJOK karena memang bakat anak kan, tugas kita sebagai guru kan menebalkan bakat yang masih sama. Apalagi kalau ada guru BPJOK itu juga susah itu nanti.
wali murid juga, oh jangan sekolahkan di sana lah, di sana nggak ada guru penjaga sekolah juga seperti itu Pak. Dulu di kami itu belum ada penjaga sekolah. Saya 2 minggu baru dapat sesi ke guru PJK itu. Penjaga dulu itu di halaman sini anak kelas 1 sampai 5 depan pagar itu itu anak kelas 6 itu kan membayarkan apalagi pengisiannya gitu kan. Pak gitu. Kalau sekarang sudah anak-anak hanya dalam kelas sampai beres itu sudah kewajiban mereka pembiasaan lain. Nah itu wali murid itu juga sangat diperlukan. Kemarin juga perpus ini SD saya itu ambrol Pak, sudah premnya itu sudah jadi semua. Kemarin swadaya dengan masyarakat ya, terus soyo, jadi wali murid itu 3 hari kemarin, 3 hari dan itu tanpa upah apapun, yang makan konsumsi biasa seperti itu bisa. Dan juga yang ketiga juga muridnya juga kalau kita di kelas itu diadakan keyakinan kelas di atas kelas itu mereka juga mendukung gitu. Karena kalau lomba-lomba PHBN ini misalkan itu juga perlu campur tangan murid karena yang objeknya itu murid juga otomatis membantu kami. Oke itu komite juga yang 4 itu. Baik Pak Pujo. Jadi untuk yang terakhir nih, pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan tadi, tentu ada pembelajaran yang dapat Panjenengan petik dalam pengalaman Panjenengan selama menjadi atau memimpin SDN Maju 1 ini terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika itu bagaimana Pak? Jadi dilema etika ini memang tidak mudah nih, karena itu sama-sama benar. Beda dengan rujukan moral. Rujukan moral itu jelas satunya itu benar, satunya itu salah. Kalau dilema etika itu kita memang harus berpikir ekstra, melibatkan banyak orang, melibatkan pihak-pihak yang menurut kita itu bisa dimintai nasihat, petunjuk, pertimbangan seperti itu. Tapi yang paling utama nanti Pak menjadi jabat atau menjadi atasan, itu yang paling utama itu tetap kembali kepada murid. Jadi keputusan yang kita ambil itu tujuannya tetap harus berpihak pada murid. Itu nanti kalau dilanjut berpihak pada murid itu nanti efek positifnya itu luar biasa. Banyak wali murid senang, bapak ibu gurunya juga enjoy, menikmati, bukan enjoy santai, enjoy menikmati, seperti merasa diperhatikan. Oke, baik, terima kasih Pak Pujo. Dari beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan sangat jelas, sangat luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak Pujo selaku kepala sekolah di SDN Maju 1 ini. Semoga kedepannya semakin membuat SDN Maju 1 ini sukses. Begitu juga dengan Pak Pujo, semakin sukses. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan di tengah kesibukan Pak Pujo pada pagi hari ini. Doanya sama juga untuk Pak Willy dan keluarga. Terima kasih Pak Pujo. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.